Sudah hampir 6 bulan, Rendra membuka warung soto kecil di pinggir jalan desa itu. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, menyiapkan kuah, memotong daging, dan menata mangkuk. Namun, sebanyak apapun usaha yang dilakukan, pelanggan tetap saja sedikit. Malam itu, Rendra duduk sendirian di depan warung sambil menghitung uang hasil jualan. Cuma segini lagi, gumamnya pelan. Di rumah, Nina, istrinya, masih menunggu. Tagihan listrik belum dibayar, cicilan menumpuk. Bahkan uang untuk membeli bahan dagangan esok pagi mulai tidak cukup. Rendra mengusap wajahnya. Aku harus bagaimana lagi? Hujan tiba-tiba turun deras. Saat Rendra hendak menutup warung, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan. Seorang perempuan tua muncul sambil membawa payung hitam. Pakaiannya basah, tetapi anehnya rambutnya sama sekali tidak terlihat terkena air. Perempuan itu masuk dan duduk di meja paling belakang. "Soto satu," katanya lirih. "Pakai nasi, Bu?" Perempuan itu menggeleng. "Tidak usah, kuahnya saja." Rendra merasa sedikit aneh, tetapi ia tidak banyak bertanya. Semangkuk soto segera diletakkan di hadapannya. Perempuan itu makan perlahan. Sesekali matanya menatap Rendra tanpa berkedip. Setelah mangkuknya kosong, ia berdiri dan membayar dengan uang pas. Saat melewati pintu, perempuan itu berhenti. "Besok warungmu akan ramai." Rendra tersenyum kecil. "Semoga saja, Bu. Saya memang sedang butuh pelanggan." Perempuan itu menoleh. "Tapi ada satu hal yang harus kau ingat." "Apa itu?" "Jangan pernah menghitung jumlah pelangganmu." Rendra mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, kemudian berjalan menuju hujan. Rendra berdiri di depan warung. Beberapa detik kemudian, ia tersadar. Perempuan itu sudah tidak terlihat. Padahal jalan di depan warung hanya lurus dan tidak memiliki persimpangan sampai puluhan meter. Kemana dia pergi? Rendra menutup pintu warung dengan perasaan tidak nyaman. Namun keesokan paginya, ia melupakan kejadian tersebut. Belum pukul 7, seorang pelanggan datang. Kemudian 2 orang, 5 orang, 10 orang. Tidak lama kemudian, warung kecil Rendra dipenuhi pelanggan. "Bang, soto 2. Pak, tambah nasi. Mas, sotonya 3. Rendra sampai kebingungan sendiri. Nina yang datang membantu pun tidak percaya melihat antrean panjang di depan warung. "Mas, ini kenapa tiba-tiba ramai sekali?" Rendra tertawa bahagia. "Aku juga nggak tahu. Mungkin rezeki kita akhirnya datang." Seharian mereka hampir tidak berhenti memasak. Uang yang masuk bahkan lebih banyak daripada hasil penjualan selama beberapa minggu sebelumnya. Menjelang malam, Rendra mulai membayangkan semua utangnya lunas. Tetapi ketika warung mulai sepi, ia teringat pesan perempuan tua itu. Jangan pernah menghitung jumlah pelanggan. Rendra tertawa kecil. Mana mungkin cuma gara-gara menghitung pelanggan bisa terjadi sesuatu. Tanpa sadar, ia mulai menghitung mangkuk yang terjual. 1, 2, 3. Sampai akhirnya, ia berhenti. 126. Nina menatapnya. "Kok berhenti?" Rendra hendak menjawab. Namun dari meja paling belakang, terdengar suara mangkuk diletakkan perlahan. Tok. Rendra dan Nina sama-sama menoleh.
seorang laki-laki duduk di sana. Punggungnya membelakangi mereka. Rendra merasa bingung. Bukannya tadi sudah nggak ada pelanggan? Laki-laki itu tidak menjawab. Rendra mendekat. "Pak, mau pesan lagi?" Tidak ada jawaban. Ia berdiri di samping meja. Kursi itu kosong. Tidak ada seorang pun. Hanya terdapat satu mangkuk soto yang masih mengepul. Rendra mundur perlahan. "Nina? Iya? Siapa yang pesan soto ini?" Nina menggeleng. "Aku nggak tahu." Rendra melihat ke arah pintu. Semua pintu masih terkunci. Jendela juga tertutup. Tidak mungkin seseorang masuk tanpa mereka sadari. Malam itu, Rendra membawa mangkuk tersebut ke dapur dan membuang isinya. Namun ketika ia kembali ke ruang makan, mangkuk yang tadi sudah dibuang kembali berada di meja paling belakang. Dan kali ini, di dalamnya terdapat kuah merah kehitaman. Rendra berdiri terpaku. Dari arah luar warung, terdengar suara perempuan tua tertawa pelan. "Sudah kubilang, jangan menghitung pelanggan." Sejak malam itu, Rendra mulai menyadari bahwa keramaian yang datang ke warungnya bukanlah keberuntungan. Ada sesuatu yang ikut datang bersama mereka. Dan sesuatu itu sepertinya sudah memilih warung soto Rendra sebagai tempat tinggalnya. Pagi berikutnya, Rendra berusaha menganggap kejadian semalam sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bahkan tidak menceritakannya kepada Nina secara lengkap. Ia takut istrinya semakin khawatir dan memilih menutup kejadian itu dalam pikirannya sendiri. Namun sejak pagi, warung kembali dipenuhi orang. Anehnya, sebagian besar pelanggan yang datang bukan wajah-wajah yang Rendra kenal. Mereka duduk dengan tenang, hampir tidak pernah berbicara, lalu pergi setelah menghabiskan soto. Beberapa di antara mereka bahkan datang menggunakan pakaian yang terlihat kuno. Menjelang siang, Nina memperhatikan satu hal. "Mas, lihat pelanggan di meja belakang." Rendra menoleh. Seorang pria tua sedang duduk sendirian. Wajahnya pucat dan tatapannya kosong. Ia makan perlahan tanpa pernah melihat ke arah orang lain. "Kenapa memangnya?" tanya Rendra. "Dari tadi, dia nggak pernah pesan nasi." Rendra memperhatikan meja itu. Pria tersebut hanya memesan kuah soto. Persis seperti perempuan tua yang datang malam sebelumnya. Setelah selesai, pria itu berdiri dan pergi tanpa berkata apa-apa. Rendra hendak membereskan meja, tetapi tangannya berhenti ketika melihat uang pembayaran. Uang itu terlihat kusam dan sudah sangat lama. "Ini uang tahun berapa?" bisik Nina. Rendra mengambilnya. Di bagian tahun tercetak angka yang membuat wajahnya berubah. Uang tersebut sudah tidak berlaku selama puluhan tahun. Jangan-jangan pelanggan tadi. Nina tidak melanjutkan ucapannya. Rendra segera menyimpan uang itu. Sudahlah, jangan dipikirkan. Namun malam harinya, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Seorang pelanggan muda bernama Arman datang bersama dua temannya. Mereka makan sambil bercanda, seperti pelanggan biasa. Setelah membayar, Arman sempat mengatakan bahwa sotonya sangat enak. Tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi keesokan paginya, Rendra mendengar kabar bahwa Arman meninggal di rumahnya. Katanya, ia ditemukan terbaring di kamar dengan tubuh dingin. Rendra langsung teringat meja paling belakang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa kematian Arman hanyalah kebetulan. Sore harinya,
seorang pelanggan lain yang kemarin duduk di meja yang sama datang lagi. Rendra langsung menghampirinya. "Pak, maaf, meja belakang sedang tidak bisa dipakai." Pria itu hanya menatap Rendra. "Kenapa?" "Sedang diperbaiki." Pria tersebut tersenyum aneh. "Tidak apa-apa, saya memang harus duduk di sana." Rendra merasakan tengkuknya merinding. "Bapak bisa duduk di meja lain." Pria itu tidak menjawab. Ia justru berjalan menuju meja belakang. Rendra mencoba menahannya, tetapi ketika tangannya menyentuh bahu pria tersebut, tubuh itu terasa sangat dingin, seperti menyentuh mayat. Rendra langsung menarik tangannya. Pria itu duduk, kemudian berkata pelan, "Jangan takut, saya cuma ingin makan." Rendra tidak berani menjawab. Malam semakin larut. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia mulai membersihkan warung. Saat mengambil mangkuk dari meja belakang, ia melihat ada sesuatu terselip di bawah meja. Sebuah buku kecil berwarna coklat. Rendra membukanya. Halaman pertama kosong. Halaman kedua juga kosong. Tetapi pada halaman ketiga, terdapat puluhan nama. Arman. Rendra terdiam. Nama itu tertulis di sana. Di sampingnya terdapat sebuah tanggal. Tanggal kematian Arman. Tangannya mulai gemetar. Ia membalik halaman berikutnya. Nama lain, lalu nama lain. Semua orang yang pernah tercatat ternyata memiliki tanggal di samping namanya. Dan yang paling membuat napas Rendra tercekat adalah sebuah nama yang baru saja ia kenal. Rendra. Di samping namanya belum ada tanggal. Hanya ada tulisan, "Belum selesai." Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser dari meja belakang. Rendra menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi buku di tangannya terbuka sendiri ke halaman terakhir. Di sana tertulis satu kalimat. "Besok, pelanggan berikutnya akan datang." Rendra menelan ludah. Ia belum tahu siapa pelanggan itu. Tetapi untuk pertama kalinya, ia mulai takut bahwa keramaian warungnya bukan membawa rezeki. Setiap pelanggan mungkin sedang membayar sesuatu yang jauh lebih mahal daripada harga semangkuk soto. Sejak menemukan namanya sendiri di dalam buku tua itu, Rendra tidak bisa tidur. Kalimat "belum selesai" terus terbayang di kepalanya. Ia bahkan beberapa kali terbangun karena merasa mendengar suara orang berjalan di ruang makan. Pagi harinya, Rendra menyembunyikan buku tersebut di dalam tas. Ia tidak ingin Nina melihatnya sebelum dirinya mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Setelah warung dibuka, Rendra sengaja bertanya kepada beberapa warga yang sudah lama tinggal di sekitar tempat itu. "Pak, sebelum saya buka warung soto di sini, memang pernah ada warung lain?" Seorang lelaki tua bernama Pak Wira yang sedang memperbaiki sepeda menatap Rendra cukup lama. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Saya cuma penasaran." Pak Wira menurunkan alat di tangannya. "Dulu memang ada warung soto. Siapa pemiliknya?" Lelaki tua itu terdiam. "Sukardi." Rendra langsung membeku. Nama itu terasa sangat familiar. "Bapak kenal?" Pak Wira mengangguk pelan. "Semua orang tua di sini tahu dia." Rendra mencoba tersenyum. "Orangnya sekarang di mana?" Pak Wira menghela napas. "Sudah lama meninggal." Rendra tidak langsung menjawab. "Bapak yakin?" "Kenapa?" "Karena Sukardi itu nama ayah saya." Pak Wira menatapnya dengan wajah berubah. Rendra mengangguk. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam.
Pak Wira kemudian berkata bahwa ayah Rendra memang pernah mengelola warung soto di tempat tersebut. Warung itu dulu sangat terkenal dan selalu ramai menjelang malam. Namun suatu hari, warung tersebut mendadak tutup. Sukardi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Waktu itu saya masih muda, kata Pak Wira. Tapi saya ingat satu hal. Setelah ayahmu hilang, ibumu membawa kamu pergi dari kampung ini. Rendra merasakan dadanya sesak. Selama ini ia hanya mengetahui bahwa ayahnya meninggal ketika dirinya masih kecil. Tidak pernah ada yang memberitahunya tentang warung tersebut. Pak, apakah ayah saya punya foto di sini? Pak Wira mengangguk. Kalau masih ada, mungkin di rumah kosong sebelah belakang. Rendra segera pergi ke bangunan yang dimaksud. Pintu kayunya sudah lapuk. Debu memenuhi lantai. Bau lembab langsung menusuk hidung ketika ia masuk. Di salah satu dinding, terdapat beberapa bingkai foto lama. Rendra membersihkan debunya satu persatu. Lalu tubuhnya mendadak kaku. Di dalam sebuah foto, terlihat seorang pria berdiri di depan warung soto yang sama. Pria itu adalah ayahnya, Sukardi. Namun bukan wajah ayahnya yang membuat Rendra ketakutan. Di samping Sukardi, berdiri seorang perempuan tua. Rendra memperhatikan wajahnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Perempuan itu adalah perempuan yang datang ke warungnya beberapa malam lalu. Bu Lastri. Tidak mungkin, bisik Rendra. Foto tersebut terlihat sangat tua, tetapi wajah Bu Lastri sama persis seperti ketika ia datang ke warung Rendra. Tidak terlihat lebih muda sedikit pun. Tiba-tiba, terdengar suara langkah dari belakang. Rendra berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali melihat foto. Sekarang, ia menyadari ada sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Di bagian belakang foto, terdapat tulisan tangan. Malam pertama, pemilik baru telah dipilih. Rendra buru-buru membalik foto tersebut. Di bawah tulisan itu, terdapat sebuah tanggal. Tanggalnya lebih dari 30 tahun yang lalu. Tangannya mulai gemetar. Jika foto itu benar-benar diambil puluhan tahun lalu, bagaimana mungkin Bu Lastri masih terlihat sama? Saat Rendra hendak keluar, suara perempuan terdengar dari sudut ruangan. Sudah waktunya kamu tahu. Rendra membeku. Suara itu sangat ia kenal. Bu Lastri. Tidak ada jawaban. Ia berjalan perlahan menuju sumber suara. Ruangan kosong. Namun di lantai, terdapat sebuah mangkuk soto tua. Mangkuk yang bentuknya sama persis dengan mangkuk yang selalu muncul di meja belakang warungnya. Rendra mundur beberapa langkah. Kemudian, terdengar bisikan dari belakang telinganya. Ayahmu tidak meninggal. Rendra langsung berbalik. Tetap tidak ada siapapun. Hanya foto lama yang kini tergeletak di lantai. Tetapi ada sesuatu yang berubah. Pada foto tersebut, wajah Sukardi yang sebelumnya tersenyum, kini terlihat menunduk. Dan di belakang tubuhnya, berdiri satu sosok hitam yang sebelumnya tidak ada. Rendra mengambil foto itu dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya-tanya. Kalau ayahnya benar-benar tidak meninggal, lalu siapa yang selama ini dikuburkan dan dianggap sebagai ayahnya? Sejak menemukan foto lama itu, pikiran Rendra tidak pernah tenang. Kalimat yang didengarnya terus berputar di kepalanya. Ayahmu tidak meninggal. Malam itu ia membawa foto tersebut pulang
dan menyembunyikannya di dalam lemari. Ia belum berani menceritakan semuanya kepada Nina. Namun istrinya mulai menyadari perubahan sikap Rendra. "Mas, sebenarnya ada apa?" "Nggak ada apa-apa. Jangan bohong. Sejak menemukan buku itu, kamu seperti orang ketakutan." Rendra terdiam cukup lama. "Aku menemukan sesuatu tentang ayahku." Nina langsung diam. Rendra memperlihatkan foto lama tersebut. Wajah Nina seketika berubah. "Kamu kenal perempuan ini?" Rendra menggeleng. "Namanya Bulastri." Nina menatap foto itu lama. "Mas, perempuan ini pernah datang ke rumah kita." Rendra terkejut. "Kapan?" "Waktu kamu belum pulang dari pasar. Dia berdiri di depan pagar. Aku kira dia tetangga." "Apa yang dia bilang?" Nina menelan ludah. "Dia cuma bilang, jangan biarkan suamimu membuka pintu belakang setelah tengah malam." Rendra langsung teringat warung. Pintu belakang. Selama beberapa hari terakhir, pintu itu memang sering terbuka sendiri. Malam semakin larut. Sekitar pukul 12, terdengar suara ketukan dari arah belakang rumah. Tok, tok, tok. Rendra dan Nina saling memandang. "Jangan dibuka," bisik Nina. Ketukan terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Rendra mengambil senter dan berjalan menuju dapur. Ketika sampai di sana, pintu belakang memang terbuka. Angin malam masuk membawa aroma yang sangat ia kenal. Aroma kuah soto. "Mas, jangan." Rendra tetap mendekat. Di luar tidak ada siapa-siapa. Namun tanah di belakang rumah terlihat basah, seperti baru saja dilewati seseorang. Ada jejak kaki. Rendra mengikuti jejak itu sampai menuju bangunan warung. Pintu warung yang seharusnya terkunci ternyata terbuka. Ia masuk. Semua meja kosong, kecuali meja paling belakang. Di atasnya terdapat buku tua yang sebelumnya ia sembunyikan di rumah. Rendra perlahan mendekat. Halaman buku itu terbuka sendiri. Nama-nama yang sebelumnya ia lihat sudah bertambah. Namun kali ini ada sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Di bawah namanya terdapat nama Mina. Di samping nama istrinya tertulis tanggal. Tanggal itu adalah 3 hari lagi. Tidak. Rendra membalik halaman dengan cepat. Ada tulisan lain di bawahnya. Tumbal berikutnya tidak boleh meninggalkan warung. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Rendra menoleh. Di meja paling ujung duduk seorang pria. Punggungnya membelakangi Rendra. "Siapa kamu?" tanya Rendra. Pria itu diam. Rendra mendekat. Ketika pria tersebut perlahan menoleh, wajahnya membuat Rendra hampir terjatuh. Wajah itu adalah wajah ayahnya, Sukardi. Iya. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu akhirnya kembali." Rendra mundur. "Bapak masih hidup?" Sukardi tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru menunjuk buku di meja. "Jangan biarkan Nina membaca halaman terakhir." "Kenapa?" "Karena kalau dia membacanya, dia akan tahu siapa yang sebenarnya memilihmu." Rendra terdiam. "Apa maksud Bapak?" Sukardi berdiri. Tetapi sebelum Rendra sempat mendekat, tubuhnya perlahan menghilang seperti tertutup kabut. Rendra berlari mengejar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya Bulastri yang berdiri di depan pintu warung. Wajah perempuan itu kali ini tidak lagi tersenyum. "Sekarang kamu sudah bertemu ayahmu." Rendra gemetar.
Dia masih hidup? Bu Lastri menatapnya dalam-dalam. Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah dia hidup. Lalu apa? Perempuan itu menjawab pelan. Kenapa dia masih menunggu kamu setelah 30 tahun? Seketika lampu warung padam. Ketika menyala kembali, Bu Lastri sudah menghilang. Rendra menatap buku tua di meja. Halaman terakhir perlahan terbuka sendiri. Di sana hanya ada satu kalimat. Penerus terakhir sudah pulang. Dan untuk pertama kalinya, Rendra menyadari bahwa mungkin selama ini bukan dirinya yang mencari kebenaran tentang ayahnya. Justru ayahnya yang sejak awal sedang menunggu Rendra kembali ke warung tersebut. Sejak malam Rendra bertemu sosok yang menyerupai ayahnya, ia tidak pernah lagi merasa aman berada di warung. Ia bahkan mulai takut menatap meja paling belakang. Setiap kali melihatnya, ia teringat wajah Sukardi yang muncul dari kegelapan. Namun satu hal terus mengganggu pikirannya. Nama Nina. Rendra masih menyimpan buku tua itu di dalam tas. Pagi-pagi sekali, sebelum Nina bangun, ia membukanya kembali. Nama istrinya masih tertulis jelas. Nina. 3 hari lagi. Di bawahnya terdapat kalimat yang belum pernah Rendra lihat sebelumnya. Yang paling dekat akan menjadi yang pertama diambil. Rendra langsung menutup buku. Ia tidak ingin Nina tahu. Hari itu warung tetap ramai. Anehnya, pelanggan yang datang seperti tidak pernah kehabisan. Mereka makan dengan tenang, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara. Tetapi Rendra mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali Nina melayani pelanggan, mereka selalu menatapnya. Bukan seperti melihat seorang pelayan, melainkan seperti sedang mengenali seseorang. Seorang perempuan bahkan sempat berkata, wajahnya masih sama. Nina langsung menoleh. Maksud ibu? Perempuan itu tersenyum. Tidak apa-apa. Kemudian ia pergi. Rendra mengejarnya sampai depan warung. Ibu, tunggu. Namun jalan di depan warung sudah kosong. Sore harinya, Rendra menemukan sebuah benda di bawah meja paling belakang. Sebuah kaset lama. Tidak ada label apapun. Ia membawa benda itu pulang dan menemukan pemutar kaset tua di dalam gudang. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya suara dari dalam kaset terdengar. Suara itu membuat Rendra membeku. Suara ayahnya. Kalau rekaman ini sampai didengar Rendra, berarti warung sudah memilih penerus berikutnya. Rendra menahan napas. Jangan percaya pada siapapun yang datang setelah matahari tenggelam. Pesugihan ini tidak meminta nyawa pemilik warung. Suara Sukardi berhenti sebentar. Kemudian terdengar napas berat. Yang menjadi korban adalah orang yang paling dekat dengan pemilik. Rendra menatap Nina yang sedang berada di dapur. Wajahnya langsung pucat. Nina. Kaset kembali berbunyi. Semakin banyak pelanggan datang, semakin cepat korban ditentukan. Kalau ingin menghentikannya, jangan cari tumbal. Cari orang yang pertama kali membuka perjanjian. Rekaman tiba-tiba terputus. Rendra segera mencari kaset lain. Tidak ada. Malamnya, ia memperlihatkan buku tua kepada Nina. Aku gak mau menyembunyikan ini lagi. Nina membaca halaman tersebut. Wajahnya berubah. Mas, aku tahu namamu ada di sini.
Nina menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Aku juga sudah tahu. Rendra terdiam. Kamu tahu? Nina mengangguk perlahan. Aku sudah tahu sejak sebelum kita menikah. Jawaban itu membuat Rendra merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada ketakutan. Kenapa kamu gak pernah bilang? Nina tidak langsung menjawab. Ia berjalan menuju lemari, mengambil sebuah kotak kayu kecil, lalu meletakkannya di atas meja. Karena aku datang ke kehidupanmu, bukan tanpa alasan. Rendra membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa foto lama. Foto Soekardi, foto warung soto, dan foto Bu Lastri. Tetapi ada satu foto yang membuat Rendra kehilangan kata-kata. Foto Nina ketika masih kecil. Di sampingnya berdiri Soekardi. Rendra menatap istrinya. "Kamu kenal ayahku?" Nina mengangguk. "Aku mengenalnya jauh sebelum mengenalmu. Siapa kamu sebenarnya?" Air mata Nina mulai jatuh. "Aku anak Soekardi." Rendra mundur beberapa langkah. Semua kejadian yang selama ini ia alami seakan berubah makna. Nina bukan sekedar istrinya. Ia ternyata mempunyai hubungan langsung dengan masa lalu warung tersebut. Namun sebelum Rendra sempat bertanya lebih jauh, terdengar ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Nina langsung pucat. "Jangan dibuka." Rendra menatapnya. "Kenapa?" Nina berbisik. "Karena setiap kali pintu itu diketuk 3 kali, seseorang akan datang mengambil satu nama dari buku." Ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Rendra mengambil buku tua itu. Nama Nina yang sebelumnya memiliki tanggal kematian, kini berubah. Tanggalnya menghilang. Sebagai gantinya, muncul satu tulisan baru. Bukan dia. Rendra menatap Nina, lalu perlahan membuka halaman berikutnya. Di sana tertulis sebuah nama. Nama yang selama ini tidak pernah ia duga. Soekardi. Rendra terdiam. Kalau Nina bukan tumbalnya, kalau ayahnya justru yang tertulis sebagai nama berikutnya, lalu siapa sebenarnya yang sedang dikorbankan oleh warung itu selama ini? Malam itu, Rendra masih berdiri di depan meja dengan buku tua terbuka di tangannya. Nama Soekardi tercetak jelas di halaman tersebut. Di bawahnya tidak ada tanggal kematian, hanya satu kalimat pendek yang membuat bulu kuduknya berdiri. Belum kembali ke tempat asal. Rendra menatap Nina. "Jelaskan semuanya." Nina tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan, sementara wajahnya terlihat semakin pucat. "Aku tahu kamu akan sampai pada tahap ini. Sejak kapan kamu tahu tentang warung ini?" "Sejak kecil." Jawaban itu membuat Rendra terdiam. Nina menarik napas panjang. "Ayahku adalah Soekardi." Rendra masih sulit mempercayainya. "Tapi kamu bilang ayahmu meninggal ketika kamu kecil." "Itu yang selama ini dipercaya semua orang." Nina menundukkan kepala. "Ayahku tidak meninggal. Dia menghilang." Rendra kembali melihat buku tua di tangannya. "Lalu kenapa namanya ada di sini?" "Itulah yang selama ini aku cari jawabannya." Nina kemudian membuka kotak kayu yang tadi ia bawa. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat tua, sebuah kunci kecil, dan foto yang sudah menguning. Ia menyerahkan salah satu surat kepada Rendra. Tulisan di atasnya tampak seperti tulisan tangan Soekardi. "Nina, kalau suatu hari kamu bertemu Rendra, jangan biarkan dia percaya kepada siapapun yang mengaku mengetahui pesugihan ini."
Rendra membaca kalimat itu berulang kali. Kenapa ayahmu menulis tentang aku? Karena sebelum kamu lahir, ayahku sudah tahu tentang keluargamu. Rendra menatap istrinya. Jadi pernikahan kita, Nina memotong. Awalnya memang bukan kebetulan. Kalimat itu terasa seperti pukulan. Rendra berdiri. Jadi selama ini kamu mendekatiku karena warung ini? Nina menangis. Awalnya iya. Rendra memalingkan wajah. Berarti semua ini bohong? Tidak. Nina menggeleng. Perasaanku kepadamu bukan kebohongan. Rendra tidak menjawab. Di luar, angin bertiup semakin kencang. Pintu belakang rumah yang sejak tadi tertutup tiba-tiba bergerak sendiri. Nina langsung menoleh. Jangan lihat ke sana. Rendra justru berdiri. Aku harus tahu. Mas, jangan. Rendra berjalan menuju pintu belakang. Saat tangannya hampir menyentuh gagang, terdengar suara dari luar. Rendra. Tubuhnya langsung membeku. Suara itu sangat dikenalnya. Suara ayahnya. Rendra, buka pintunya. Rendra menatap Nina. Dia datang lagi. Nina menggeleng cepat. Itu bukan ayahku. Suara di luar kembali terdengar. Rendra, aku ayahmu. Rendra hampir membuka pintu. Namun Nina menarik tangannya. Kalau memang dia ayahmu, kenapa dia tidak masuk sendiri? Suara itu mendadak berhenti. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah menjauh. Rendra menunggu. Kemudian suara tersebut berubah menjadi tawa perempuan tua. Tawa yang sama seperti yang pernah didengarnya di warung. Bu Lastri. Rendra mundur. Berarti mereka bisa meniru suara orang. Nina mengangguk. Bukan cuma suara. Apa maksudmu? Mereka bisa memakai kenangan seseorang untuk membuat kita percaya. Rendra kembali membuka buku tua. Halaman yang sebelumnya berisi nama Soekardi kini berubah. Nama itu perlahan memudar. Kemudian muncul tulisan baru. Penerus harus memilih. Di bawahnya terdapat dua nama. Renda, Nina. Rendra merasa tubuhnya dingin. Ini apa? Nina mendekat. Ini bagian yang paling aku takutkan. Memilih apa? Nina menunjuk tulisan di bawah kedua nama. Satu tinggal, satu bebas. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Rendra memandang Nina. Apa maksudnya? Aku pernah melihat tulisan ini. Di mana? Di buku milik ayahku. Nina kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi bertahun-tahun lalu. Ketika masih kecil, ia sering mendengar suara orang berbicara dari ruang belakang rumah. Ayahnya selalu melarang Nina masuk ke sana. Suatu malam, Nina terbangun karena mendengar ayahnya bertengkar dengan seseorang. Ia mengintip dari balik pintu. Soekardi sedang berdiri di depan seorang perempuan tua. Perempuan itu adalah Bu Lastri. Aku sudah menjalankan semuanya, kata Soekardi dalam ingatan Nina. Bu Lastri menjawab, belum selesai. Aku sudah memberikan warung. Warung bukan pembayaran. Lalu apa? Perempuan itu hanya tersenyum. Penerus. Sejak malam itu, Soekardi menghilang. Nina kemudian dibawa pergi oleh kerabatnya dan tumbuh tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.
Bertahun-tahun kemudian, ia bertemu Rendra. Awalnya, ia hanya ingin mencari tahu apakah Rendra mempunyai hubungan dengan ayahnya. Namun setelah menikah, ia menemukan kenyataan yang jauh lebih mengerikan. Warung tempat Rendra berjualan ternyata adalah warung milik Soekardi. Kenapa aku tidak pernah tahu? Karena ibumu sengaja menyembunyikannya. Kenapa? Dia takut kamu kembali ke sini. Rendra terdiam. Semua bagian cerita yang selama ini terasa tidak masuk akal mulai tersusun. Warung itu tidak pernah memilih Rendra secara acak. Ada hubungan darah antara Rendra, Nina, dan Soekardi yang sengaja disembunyikan. Tetapi masih ada satu bagian yang tidak masuk akal. Kalau ayahmu adalah pemilik sebelumnya, kenapa namanya masih ada di buku? Nina menatapnya. Karena ayahku tidak pernah benar-benar menjadi pemilik. Rendra mengerutkan dahi. Lalu siapa? Nina menunjuk halaman paling awal. Rendra membuka buku itu. Halaman pertama yang selama ini kosong tiba-tiba dipenuhi tulisan. Pemilik pertama belum ditemukan. Rendra terdiam. Jadi, selama ini kita salah. Nina mengangguk. Semua yang kita kira tentang pesugihan ini mungkin salah. Termasuk Bu Lastri. Termasuk ayahku. Tiba-tiba lampu rumah berkedip. Sekali, dua kali, kemudian padam. Kegelapan memenuhi ruangan. Nina meraih tangan Rendra. Jangan bergerak. Dari arah dapur terdengar suara mangkuk diletakkan di atas meja. Tok. Rendra menyalakan senter ponsel. Cahayanya menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma kuah soto semakin kuat. Rendra berjalan perlahan menuju dapur. Di atas meja terdapat satu mangkuk soto. Uapnya masih mengepul. Di samping mangkuk ada secarik kertas. Rendra mengambilnya. Hanya ada satu kalimat. Cari sumur di belakang warung. Nina langsung menggeleng. Jangan. Kita harus pergi ke sana. Mas, ayahku pernah mencari sumur itu. Dan dia tidak pernah kembali. Rendra menggenggam tangan Nina. Kalau kita terus lari, semuanya tidak akan berhenti. Mereka akhirnya pergi ke warung. Saat tiba, suasana jauh berbeda dari biasanya. Warung yang biasanya ramai, kini kosong. Semua kursi tersusun rapi. Tetapi meja paling belakang masih basah. Seolah seseorang baru saja makan. Rendra mengambil senter dan berjalan ke belakang bangunan. Rumput liar menutupi tanah. Ia mencari beberapa menit sampai menemukan batu besar berbentuk persegi. Nina, lihat. Nina mendekat. Di bawah batu itu terdapat lubang kecil. Rendra membersihkan tanah di sekitarnya. Ternyata itu bukan lubang biasa. Ada penutup kayu tua. Ketika dibuka, tercium bau tanah basah. Sebuah sumur tua tersembunyi di bawahnya. Nina mundur. Ini tempatnya. Rendra menyorotkan senter ke dasar sumur. Tidak terlihat air. Hanya kegelapan. Kemudian terdengar suara dari bawah. Rendra. Ia membeku. Suara ayahnya. Jangan dengarkan, kata Nina. Namun suara itu kembali terdengar.
Anakku. Rendra mendekati bibir sumur. Bapak! Nina memegang lengannya. Tiba-tiba suara tersebut berubah. Bantu aku. Rendra hendak menurunkan tubuhnya. Tetapi Nina berteriak, "Jangan!" Sesuatu bergerak di dasar sumur. Cahaya senter menyorot sesosok tubuh. Seorang pria duduk meringkuk di dasar sumur. Rendra hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu, Nina menangis. Ayah, Sukardi masih hidup, namun tubuhnya terlihat sangat kurus. Wajahnya jauh lebih tua dibandingkan foto yang mereka lihat. Rendra berusaha mencari tali. Bapak, bertahan! Sukardi mengangkat wajah. Jangan keluarkan aku. Rendra berhenti. Apa? Kalau aku keluar, dia akan mencari penggantiku. Siapa? Sukardi menatap Nina, kemudian menatap Rendra. Yang pertama membuka perjanjian. Tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara langkah. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Rendra menoleh. Bulastri berdiri di antara pepohonan. Tetapi kali ini wajahnya tidak terlihat tua. Kulitnya pucat dan wajahnya tampak seperti perempuan muda dalam foto lama. Ia tersenyum. Sudah waktunya. Nina berdiri di depan Rendra. Kamu yang melakukan semuanya. Perempuan itu menggeleng. Aku hanya menjaga agar perjanjian tidak putus. Siapa yang membuatnya? Bulastri menunjuk ke arah sumur. Sukardi menundukkan kepala. Rendra menatap ayahnya. Bapak. Sukardi menangis. Aku tidak punya pilihan. Rendra marah. Bapak membuat semua orang menjadi korban. Aku pikir kekayaan itu akan menyelamatkan keluarga kita. Lalu, kenapa Bapak masih di sini? Sukardi terdiam. Karena setelah kekayaan datang, aku sadar aku tidak bisa keluar. Rendra menggertakkan gigi. Jadi, selama ini Bapak yang menjadi sumber semuanya? Sukardi menggeleng. Bukan. Ia menatap gelap di belakang Bulastri. Yang membuat perjanjian bukan manusia. Angin mendadak berhenti. Bulastri perlahan menoleh ke arah belakangnya. Rendra mengikuti pandangan tersebut. Di antara pepohonan, berdiri sebuah sosok tinggi. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya memandang mereka. Nina berbisik, "Mas, itu siapa?" Sukardi menjawab dengan suara bergetar. Pemilik sebenarnya. Sosok itu kemudian melangkah maju. 1 langkah. Tanah bergetar pelan. Langkah kedua. Lampu senter Rendra mati. Dalam kegelapan, terdengar suara yang bukan suara manusia. Sudah cukup lama kalian menyimpan hutang. Rendra memeluk Nina. Kalau kami mau menghentikannya, suara itu menjawab. Tidak ada yang menghentikan perjanjian. Rendra menelan ludah. Lalu bagaimana? Perjanjian hanya bisa dipindahkan. Rendra memandang ayahnya. Sukardi menangis. Jangan lakukan kesalahan yang sama seperti aku. Rendra kemudian memahami maksud sebenarnya. Selama ini pesugihan tidak meminta kematian. Ia meminta penerus.
Satu orang harus tinggal untuk menjaga warung. Orang lainnya akan bebas. Itulah alasan nama-nama dalam buku tidak memiliki tanggal kematian. Mereka bukan dicatat sebagai korban yang akan mati. Mereka dicatat sebagai orang yang akan diambil dari kehidupan normalnya. Rendra melihat Nina. Aku gak akan membiarkan kamu tinggal. Nina menggeleng. Aku juga gak akan membiarkan kamu. Mereka saling menggenggam tangan. Untuk pertama kalinya, tidak ada yang mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka memilih menghadapi perjanjian bersama. Namun dari dalam sumur, Sukardi tiba-tiba berteriak, "Jangan percaya pada buku itu!" Rendra menoleh. "Apa?" Sukardi berkata. "Buku itu bukan perjanjian." "Lalu apa?" "Buku itu daftar orang yang sudah berhasil keluar." Rendra terdiam. "Keluar?" Sukardi mengangguk. "Semua nama yang tercatat di sana bukan korban." Nina menatap ayahnya. "Lalu siapa mereka?" Sukardi menjawab dengan suara lirih. "Orang-orang yang pernah berhasil memutus rantai." Rendra langsung melihat buku di tangannya. Nama Arman. Nama pelanggan-pelanggan sebelumnya. Nama dirinya. Nama Nina. Semua tiba-tiba memiliki makna baru. Jika buku itu berisi orang-orang yang berhasil keluar, lalu mengapa nama Rendra masih bertuliskan belum selesai? Dan yang lebih mengerikan, mengapa nama Sukardi baru muncul sekarang? Sebelum Rendra sempat memahami semuanya, sosok di belakang Bulastri kembali berbicara. "Kalian sudah salah membaca sejak awal." Kemudian angin berhembus sangat keras. Buku di tangan Rendra terlepas. Halaman-halamannya terbuka sendiri hingga halaman paling belakang. Di sana muncul sebuah nama yang belum pernah mereka lihat. Bukan Rendra, bukan Nina, bukan Sukardi, melainkan Bulastri. Di samping namanya tertulis, pemilik pertama. Rendra menatap perempuan itu dengan napas tertahan. Bulastri tidak lagi tersenyum. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Sosok gelap di belakangnya berkata, "Sekarang kau sudah tahu siapa yang sebenarnya harus membayar." Bulastri mundur satu langkah. Rendra baru menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Selama ini mereka mengira Bulastri adalah penjaga pesugihan. Padahal mungkin dialah orang pertama yang memulai semuanya. Dan jika itu benar, maka seluruh keluarga Rendra selama puluhan tahun hanyalah bagian dari permainan yang dibuat oleh satu orang yang selama ini selalu muncul seolah-olah ingin membantu mereka. Bulastri berdiri membeku di depan sumur tua. Wajahnya yang selama ini terlihat tenang, kini berubah pucat. Untuk pertama kalinya, Rendra melihat ketakutan di matanya. Sosok gelap di belakang perempuan itu semakin mendekat. "Tidak," bisik Bulastri. "Seharusnya namaku sudah hilang." Rendra mengambil buku tua yang terjatuh di tanah. "Jadi, benar, kamu pemilik pertama?" Bulastri tidak menjawab. Sukardi yang masih berada di dasar sumur berkata dengan suara lemah, "Rendra, jangan percaya apapun yang dia katakan." Bulastri menoleh ke arah Sukardi. "Kau masih saja menyalahkanku." Sukardi tertawa pahit. "Karena memang kau yang memulainya." Rendra menatap keduanya dengan bingung. "Ceritakan semuanya."
Bu Lastri akhirnya menghela nafas. Puluhan tahun lalu, ia adalah pemilik warung soto pertama di tempat itu. Warungnya selalu sepi. Suaminya terlilit utang, sementara anaknya sakit keras. Dalam keputusasaan, Bu Lastri mencari jalan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Ia menemukan sebuah sumur tua di belakang warung. Di sanalah ia melakukan perjanjian. Awalnya semua berjalan sesuai keinginannya. Warungnya mendadak ramai, uang datang tanpa henti. Namun kekayaan itu memiliki harga. Setiap pemilik harus menyerahkan seseorang untuk menjadi penerus. Bu Lastri kemudian mencoba menghentikan perjanjian. Tetapi ia gagal. Ia tidak mati. Ia justru terikat pada tempat tersebut dan dipaksa mencari pemilik berikutnya. Lalu ayahku, tanya Rendra. Bu Lastri menunduk. Sukardi adalah orang berikutnya. Sukardi memejamkan mata. Aku pikir aku bisa mengalahkannya, katanya. Tapi kau gagal, jawab Bu Lastri. Rendra mengepalkan tangan. Jadi selama ini kalian berdua sama-sama terjebak. Bu Lastri mengangguk. Tidak ada seorang pun yang benar-benar bebas. Rendra membuka halaman terakhir buku. Nama Bu Lastri masih tertulis. Namun perlahan, tinta di bawah namanya berubah. Pemilik pertama belum lunas. Sosok hitam itu kemudian berdiri tepat di belakang Bu Lastri. Suara berat terdengar dari kegelapan. Sudah waktunya hutang pertama dibayar. Bu Lastri mundur. Tidak, aku sudah memberikan banyak penerus. Penerus bukan pembayaran. Bu Lastri menatap Rendra. Kalau begitu, kamu harus menggantikanku. Ia tiba-tiba berlari ke arah Rendra. Namun Nina berdiri di depan suaminya. Tidak! Bu Lastri berhenti. Nina membuka kotak kayu miliknya dan mengeluarkan kunci kecil. Rendra terkejut. Itu kunci apa? Kunci yang diberikan ayahku sebelum menghilang. Nina memasukkan kunci itu ke sebuah lubang kecil di batu dekat sumur. Terdengar bunyi klik. Tanah bergetar. Dinding sumur retak. Dari dalamnya muncul suara puluhan orang menangis. Nama-nama di buku tua mulai menghilang satu persatu. Sukardi tiba-tiba berteriak. Sekarang hancurkan bukunya. Rendra memahami maksudnya. Bu Lastri menjerit. Jangan. Rendra membakarnya. Seketika, seluruh warung bergetar keras. Meja-meja bergerak sendiri. Mangkuk-mangkuk jatuh dan pecah. Dari kegelapan terdengar suara orang-orang yang selama ini pernah makan di warung itu. Mereka berteriak bersamaan. "Bebaskan kami!" Sosok hitam itu mengangkat tangannya. Bu Lastri menjerit ketika tubuhnya perlahan ditarik menuju sumur. "Aku tidak mau kembali!" Rendra hanya bisa melihat. Dalam hitungan detik, Bu Lastri lenyap ke dalam kegelapan. Kemudian, semuanya mendadak sunyi. Sukardi masih berada di dasar sumur. Rendra berusaha menolongnya. Namun Sukardi menggeleng. "Jangan. Bapak harus keluar. Aku sudah terlalu lama menjadi bagian dari tempat ini." Sukardi tersenyum untuk pertama kalinya. "Pergilah, Rendra." Air mata Rendra jatuh. "Bapak,
Jaga Nina. Jangan pernah kembali. Tubuh Sukardi perlahan berubah menjadi debu hitam yang terbawa angin. Rendra dan Nina meninggalkan tempat tersebut sebelum fajar. Beberapa hari kemudian, bangunan warung dibongkar. Sumur tua ditutup dengan beton. Mereka pindah ke kota lain dan tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Bertahun-tahun berlalu. Rendra menjalani hidup sederhana bersama Nina. Sampai suatu malam, ia terbangun karena mencium aroma soto. Ia berjalan ke dapur. Di atas meja terdapat sebuah mangkuk tua. Mangkuk yang sama seperti yang selalu muncul di warung dulu. Rendra mendekatinya dengan tubuh gemetar. Di bawah mangkuk terdapat secari kertas. Hanya ada satu kalimat. Satu pemilik sudah lunas. Masih ada satu yang belum. Rendra menoleh ke arah Nina yang masih tertidur. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Rendra berdiri terpaku. Kemudian, suara perempuan tua terdengar dari luar. Suara Bulastri. Rendra, buka pintunya. Rendra tidak bergerak. Suara itu berubah menjadi bisikan. Karena sekarang kami tidak mencari pemilik warung. Rendra menahan napas. Lalu siapa? Dari balik pintu terdengar jawaban. Kami mencari orang yang terakhir menghancurkan perjanjian. Rendra menatap Nina. Dan saat itu ia sadar. Pesugihan memang sudah berakhir di warung lama. Tetapi sesuatu dari perjanjian tersebut telah mengikuti mereka pulang.